Sekitar tahun 1939, gereja didirikan oleh Jemaat Kristen Danukusuman di Gereja Diningrat, Solo, di atas tanah yang dibeli dari seorang Muslim. Bangunan itu didirikan karena ada kebutuhan untuk beribadah bagi warga Kristen yang terus tumbuh di kawasan tersebut. Saat itu pemilik tanah membolehkan tanahnya dibeli oleh pengelola gereja, dengan syarat mereka dibolehkan mendirikan mushola di samping gereja, yang kelak diperbesar menjadi masjid. Kesepakatan pun dibuat antara kedua pihak, yang ditandai pendirian semacam prasasti setinggi 1,5 meter berbentuk lilin di antara kedua bangunan ibadah itu. Komitmen para pendiri gereja dan masjid di Jalan Gatot Subroto, Solo itu untuk menjaga kerukunan di antara umatnya terus dijaga dan ditularkan kepada penerusnya. Walaupun bangunan gereja dan masjid itu kini jauh lebih mentereng, nilai-nilai toleransi yang disepakati 80 tahun silam masih dipegang teguh pemimpin dan jemaat gereja dan umat masjid tersebut. Itulah sebabnya seketika sejumlah masjid dan gereja di beberapa kota ramai-ramai diberitakan saling mengalah untuk menunda atau membatalkan jadwal ibadahnya demi umat lain. Pengelola dua tempat ibadah di Jaya Diningrat, Solo sudah mempraktikannya sejak dahulu. Kedua belah pihak lebih mengedepankan sikap bertenggang rasa ketika dihadapkan jadwal ibadah yang bersamaan waktunya. Menurut pemimpin gereja dan masjid, hal itu sudah sering dilakukan. Dia pun mengungkapkan saat umat Kristen melakukan ibadah Natal di gereja Jaya Diningrat, pihak masjid juga memutuskan menurunkan suara volume speaker masjid. Bahkan pembacaan ayat Al-Quran yang dilakukan sebelum azan sholat 5 waktu juga dihilangkan. Menurut Nasir, pada saat pelaksanaan sholat id yang memanfaatkan jalan di depan gereja dan masjid, biasanya pihak gereja juga akan ikut membantu membersihkan di depan bangunan tempat ibadah yang akan digunakan untuk sholat id. Sedangkan saat perayaan Natal dan Paskah, halaman depan masjid difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan para jemaat gereja. Kini kerukunan antara umat beragama yang terjadi di dua tempat ibadah itu menjadi semacam percontohan tentang toleransi antar umat beragama. Tak hanya dari Indonesia, namun sejumlah perwakilan dari berbagai negara telah mendatangi dua bangunan tempat ibadah itu untuk belajar tentang kerukunan umat beragama. Sudah dari kunjungan para delegasi itu, menurut Nasir, mereka sangat takjub karena meskipun berbeda tidak terjadi gesekan. Bahkan dua umat beragama yang tempat ibadahnya saling berdampingan ini juga saling rukun dan damai. Ternyata mereka menyatakan betul dan sangat rukun. Ini yang menjadi ikon bagi kita untuk selalu menjaga kerukunan. Kita sampaikan tidak hanya di Indonesia, tapi hingga dunia.